Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat 45. Kali ini kami akan membahas materi tentang teori belajar behavioristik dan implikasinya dalam pembelajaran. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Feni Mareta, NPM 010. Yang kedua ada Kartika Sri Mulya, NPM 020. Yang ketiga ada saya sendiri, Nurul Isata Bibi, NPM 029. Yang keempat ada Venia Vika Aryunisa, NPM 031. Dan yang terakhir ada Anggita Trisnovita, NPM 033. Konsep yang kami gunakan yaitu peta jelajah. Jadi, kita akan menjelajahi 8 pemberhentian berisi tentang materi-materi teori belajar behavioristik yang akan dipandu oleh kami berlima. Langsung saja, kita mulai. Pada pemberhentian pertama, kita akan menemukan tentang sejarah teori behavioristik yang akan dipandu oleh Feni Mareta. Untuk Feni Mareta, saya persilahkan. Sejarah perkembangan teori behavioristik. Stephen Jailin dan Johan Pegars 1985 menyebutkan bahwa di kalangan konselor atau psikolog, teori dan pendekatan behavior sering disebut sebagai modifikasi perilaku atau behavior modification dan terapi perilaku atau behavior terapi. Sedangkan menurut Carlotte Ebeck 1971, istilah ini dikenal dengan behavior terapi, behavior counseling, reinforcement therapy, behavior modification, dan contingency management. Istilah pendekatan behavior pertama kali digunakan oleh Lindsay pada tahun 1954 dan kemudian lebih dikenalkan oleh Lazarus pada tahun 1958. Istilah pendekatan tingkah laku lebih dikenal di Inggris, sedangkan di Amerika Serikat lebih terkenal dengan istilah behavior modification. Di kedua negara tersebut, pendekatan tingkah laku sering terjadi secara bersamaan. Peristiwa penting dalam salah satu sejarah perkembangan behavioristik adalah dipublikasikannya tulisan seorang psikolog Inggris, yaitu H.J.A. Sands tentang terapi behavior pada tahun 1952. Di bawah pimpinan H.J.A. Sands, jurusan psikologi di Institut Psikiatri memiliki dua bidang, yaitu bidang penelitian dan bidang pengajaran klinis. Bidang penelitian lebih mengembangkan dimensi tingkah laku untuk menjelaskan abnormalitas tingkah laku yang dirumuskan oleh Sands. Sedangkan dalam bidang pengajaran klinis menyelenggarakan latihan bagi sarjana-sarjana psikologi klinis. Dalam tahap awal perkembangannya, batasan pendekatan behavior diberikan sebagai aplikasi teori belajar modern pada perlakuan masalah-masalah klinis. Awal tahun 1980-an, muncul pembaruan behaviorisme, yaitu neo-behaviorisme yang menekankan pada classical conditioning dalam etiologi dan perlakuan atau treatment terhadap neurosis, di mana konsep baru ini berlawanan dengan sebutan black box atau black boxes. Pada akhir tahun 1980-an, konsep behaviorisme difokuskan pada behavioral medicine yang merujuk pada pendekatan psikologis yang menangani kondisi psikal or medicine disorder. Correll 2005 mengemukakan bahwa dalam perkembangan konsep ini di tahun 1980-an peran emosi ditekankan. Dua hal yang sangat penting untuk dikembangkan dalam behaviorisme adalah yang pertama, cognitive behavior therapy sebagai kekuatan utama, dan yang kedua, mengaplikasikan teknik terapi behavioral untuk mencegah dan memberi perlakuan pada medical disorder. Pada akhir tahun 1980, Association for Advancement of Behavior Therapy telah memiliki anggota kurang lebih 4.300 orang dan tidak kurang dari 50 jurnal sebagai media publikasi ilmiah. Adapun tokoh-tokoh pengembang behaviorisme adalah Skinner, Pavlov, Sands, Joseph Wald, Albert Bandura, Albert Ellis, Aaron Tebex, Richard Walter, Arnold Lazarus, dan J.B. Watson.
Oke, kalian tadi sudah selesai pada pemberhentian yang pertama, yaitu tentang sejarah teori behavioristik. Sekarang kita berada pada pemberhentian yang kedua, yaitu tentang pengertian teori behavioristik, yang akan dipandu oleh Kartika Sri Mulya. Untuk Kartika Sri Mulya, saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu pengertian. Behavior dalam psikologi atau juga disebut behaviorisme adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Pengkondisian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Behaviorisme atau aliran perilaku adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Menurut teori belajar tingkah laku, belajar adalah perubahan dalam tingkah laku. Sekarang kita berada pada pemberhentian yang ketiga, tentang ciri-ciri teori behavioristik yang akan dipandu oleh Fanny Mareta. Untuk Fanny Mareta, saya persilahkan. Selanjutnya, ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Dan yang ketujuh, dalam pemecahan problem, ciri khasnya trial and error. Sekarang kita lanjut ke pemberhentian yang keempat, tentang prinsip-prinsip teori behavioristik yang akan dipandu oleh Venia Vika Aryunisa. Untuk Venia Vika Aryunisa, saya persilahkan. Terdapat 6 prinsip. Yang pertama, reinforcement and punishment solar system. Reinforcement atau penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, punishment atau hukuman adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Menurut Skinner, penguatan berarti memperkuat. Penguatan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Yang kedua, penguatan negatif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan. Kemudian ada primary and secondary reinforcement. Primary reinforcement adalah penguatan positif bawaan yang tidak harus diperoleh melalui pembelajaran. Contohnya, makanan, minuman, kehangatan, dan lain-lain. Secondary reinforcement adalah penguatan yang diperoleh dari proses belajar. Dipelajari melalui classical conditioning yang melibatkan asosiasi dari 2 stimulus. Kemudian schedule of reinforcement atau jadwal penguat adalah komponen penting dari proses belajar. Ada 2 jenis jadwal penguatan, yaitu continuous reinforcement atau penguatan terus-menerus dan partial reinforcement atau penguatan parsial. Penguatan parsial dibagi menjadi 4 jadwal. Yang pertama adalah fixed ratio atau jadwal rasio tetap. Kemudian variable ratio, jadwal rasio bervariasi. Kemudian fixed interval, jadwal interval tetap. Dan variable interval atau jadwal interval bervariasi. Prinsip berikutnya adalah contingency management. Manajemen kontingensi mengacu pada jenis terapi perilaku di mana individu diperkuat atau dihargai untuk bukti perubahan perilaku yang positif. Kemudian stimulus control in operant learning atau pengkondisian operan adalah suatu proses penguatan perilaku operan, penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Dan prinsip yang terakhir, the elimination of responses. Selanjutnya, kita berada pada pemberhentian jenis-jenis teori behavioristik yang akan dijelaskan oleh Anggita Trisnovita. Untuk Anggita Trisnovita, saya persilakan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis teori behaviorism. Yang pertama, ada teori belajar koneksionisme, yaitu
Belajar terjadi dengan dibentuknya hubungan yang kuat antara stimulus dan respons melalui percobaan-percobaan atau trials dan kegagalan-kegagalan atau errors terlebih dahulu. Yang kedua, teori belajar classical conditioning. Muhammad Surya mengatakan, kalau dia melakukan percobaan menggunakan seekor anjing yang mengeluarkan air liur dan membuktikan suatu rangsangan tertentu atau cahaya merah akan mengakibatkan suatu tindak balas tak lazim atau alami, yaitu makanan. Belajar merupakan suatu upaya untuk mengkondisikan pembentukan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. Yang ketiga, ada teori belajar descriptive behaviorism atau operant conditioning. Prinsip-prinsip belajar yang digunakan menurut Harley dan Davis dalam Sagala. Yang pertama, proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila siswa ikut terlibat secara aktif di dalamnya. Yang kedua, materi pelajaran diberikan dalam bentuk unit-unit kecil dan diatur sedemikian rupa, sehingga hanya perlu diberikan suatu respon tertentu saja. Yang ketiga, setiap respon perlu diberi umpan balik secara langsung, sehingga siswa dapat dengan segera mengetahui apakah respon yang diberikan betul atau tidak. Dan yang keempat, perlu diberikan penguatan setiap kali siswa memberikan respon baik itu positif ataupun. Sekarang kita sudah berada pada pemberhentian tokoh-tokoh teori behavioristik yang akan dipandu oleh saya sendiri. Yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov. Dengan teori klasik conditioning-nya, Pavlov melakukan eksperimen dengan menggunakan binatang, yaitu anjing, karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakiki manusia berbeda dengan binatang. Makanan adalah rangsangan wajar, sedangkan lonceng rangsangan netral. Disebut stimulus netral karena pada awalnya tidak menyebabkan anjing tersebut mengeluarkan air liur. Ternyata, kalau perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, rangsangan buatan ini akan menimbulkan syarat atau kondisi untuk timbulnya air liur pada anjing tersebut. Dari eksperimen tersebut, setelah pengkondisian dan pembiasaan, dapat diketahui bahwa makanan yang menjadi stimulus alami dapat digantikan oleh lonceng sebagai stimulus yang dikondisikan. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan Pavlov, diperoleh kesimpulan berkenaan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya, ada seorang siswa dimarahi oleh gurunya karena ujian biologinya buruk. Saat murid itu melakukan ujian kimia, ia juga akan merasa gugup karena kedua pelajaran tersebut saling berkaitan. Yang kedua ada John Watson. Watson menyatakan bahwa hanya tingkah laku yang teramati saja yang dapat dipelajari dengan valid dan reliable. Dengan demikian, stimulus dan respon harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable. Watson berpendapat bahwa introspeksi merupakan pendekatan yang tidak ada gunanya. Alasannya adalah jika psikologi dianggap sebagai suatu ilmu, maka datanya harus dapat diamati dan diukur. Watson juga mempertahankan pendapatnya bahwa mempelajari apa yang dilakukan manusia memungkinkan psikologi menjadi ilmu yang objektif, khususnya perilaku yang observable atau yang berpotensi untuk dapat diamati dengan berbagai cara baik pada aktivitas manusia dan hewan. Watson juga memberikan 3 prinsip dalam aliran behaviorisme. Yang pertama ada menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Yang kedua, ada pelaku adalah dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan, maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Dan yang ketiga, ada memusatkan pada perilaku hewan. Selanjutnya ada Edward Lee Thorndike. Dalam bukunya Animal Elegancy tahun 1911, ia menyangkal pendapat bahwa hewan memecahkan masalah dengan nalurinya. Ia justru berpendapat bahwa hewan juga memiliki kecerdasan.
Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Teori yang dikemukakan oleh Thorndike biasa disebut dengan teori kognisionisme, S.R. Bongiorri, S.R. Psychology of Learning, dan yang paling terkenal adalah Trial and Error Learning. Thorndike juga melakukan riset terhadap kucing dengan puzzle box atau kotak teka-teki. Menurut Thorndike, ada beberapa hukum pokok dalam proses belajar manusia. Antara lain, yang pertama ada law of readiness, yaitu kesiapan untuk bertindak timbul karena penyesuaian diri dengan sekitarnya yang akan memberikan kepuasan. Hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk apabila ada kesiapan pada diri seseorang. Yang kedua ada law of exercise. Hubungan antara stimulus dan respon akan sangat kuat bila sering dilakukan pelatihan dan pengulangan, dan akan menjadi lemah jika latihan tidak diteruskan. Yang ketiga ada law of effect, yaitu perbuatan yang diikuti dengan dampak atau pengaruh yang memuaskan cenderung ingin diulangi, dan yang tidak memuaskan cenderung akan dilupakan. Lalu, ada 5 hukum tambahan Thorndike. Yang pertama ada multiple response atau reaksi yang bervariasi. Melalui proses trial and error, seseorang akan terus melakukan respon sebelum memperoleh respon yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Kedua, ada set atau attitude, situasi di dalam diri individu yang menentukan apakah sesuatu itu menyenangkan atau tidak bagi individu tersebut. Yang ketiga ada prinsip aktivitas berat sebelah atau partial activity prepotency of element, yaitu manusia memberikan respon hanya pada aspek tertentu saja. Yang keempat ada prinsip respond by analogy atau transfer of training, yaitu manusia merespon situasi yang belum pernah dialami melalui pemindahan atau transfer unsur-unsur yang telah mereka kenal kepada situasi baru, yang dikenal dengan teori of identical element, yang menyatakan bahwa makin banyak unsur yang identik, maka proses transfer semakin mudah. Yang terakhir ada pemindahan asosiasi atau associative shifting, yaitu proses peralihan suatu situasi yang telah dikenal ke situasi yang belum dikenal secara bertahap, dan cara menambahkan sedikit demi sedikit unsur-unsur elemen yang baru dan membuang unsur-unsur lama sedikit demi sedikit hingga unsur baru dapat dikenal dengan mudah oleh individu. Kemudian, Thorndike memberi revisi hukum belajarnya. Yang pertama, ada hukum latihan ditinggalkan karena ditemukan bila pengulangan saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus dengan respon. Yang kedua, ada hukum akibat, law of effect direvisi. Ditemukan bahwa hadiah atau reward akan meningkatkan hubungan, tapi hukuman atau punishment tidak mengakibatkan efek apa-apa. Yang ketiga ada belongingness. Terjadinya hubungan stimulus respon bukanlah kedekatan, tetapi adanya saling sesuai antara kedua hal tersebut. Dan yang terakhir ada spread of effect, yaitu bahwa akibat dari sesuatu perbuatan dapat menular. Selanjutnya ada Bruce Frederick Skinner. Skinner meyakini bahwa perilaku individu dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Diambil pemahaman bahwa penciptaan suatu kondisi dalam rangka pengubahan tingkah laku subjek yang relatif sesuai dengan yang dikehendaki, misalnya guru atau pemimpin pendidikan, yaitu dengan mencermati dan mengontrol respon yang muncul. Kemudian, setiap respon tersebut diberikan penguatan atau reinforcement. Seperti halnya Thorndike, Skinner menganggap reward atau reinforcement sebagai faktor terpenting dalam proses belajar. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah meramal dan mengontrol tingkah laku. Dalam buku Westi tahun 1998 halaman 119. Dalam salah satu eksperimennya, Skinner menggunakan seorang tikus yang ditempatkan dalam sebuah peti yang disebut dengan Skinner box. Akhirnya, Skinner membedakan perilaku atas dua.
Yang pertama ada perilaku alami atau innate behavior yang kemudian disebut dengan classical atau respondent behavior, yaitu perilaku yang diharapkan timbul oleh stimulus yang jelas ataupun spesifik. Perilaku yang bersifat refleksif. Yang kedua ada perilaku operan atau operant behavior, yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus yang tidak diketahui, namun semata-mata ditimbulkan oleh organisme itu sendiri setelah mendapat penguatan. Skinner yakin jika kebanyakan perilaku manusia dipelajari lewat operant conditioning atau pengkondisian operan, yang kuncinya adalah penguatan segera terhadap respon. Operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya ada Robert Mills Gagne. Menurut Robert Mills Gagne tahun 1916, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek tidak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Menurut Gagne, belajar dapat dikelompokkan menjadi 8 tipe, yaitu belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada tokoh David Paul Ausubel. David Paul Ausubel membagi dua konsep teori belajarnya pada tahun 1963. Yang pertama ada konsep teori belajar bermakna atau meaningful learning, di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang dipunyai oleh seseorang yang sedang belajar. Yang kedua ada belajar menghafal atau rote learning, yaitu menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Selanjutnya ada Albert Baruda. Baruda tahun 1925 mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru, yang dikenal dengan social learning theory. Contohnya, jika tulisan guru baik, guru bicara sopan, menggunakan bahasa yang baik, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa akan menirunya. Demikian pula jika guru mencontohkan hal-hal yang kurang baik, siswa pun akan menirukannya. Selanjutnya ada Hans Eyck, yaitu psikologi Inggris yang menulis sejarah perkembangan behavioristik pada tahun 1952. Selanjutnya ada Lindsay, pengguna pertama istilah pendekatan behavioristik tahun 1954. Lalu ada Lazarus tahun 1958. Dan yang terakhir ada Joseph Wolpe. Oke, tadi kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh teori behavioristik. Sekarang kita hampir kembali ke tempat awal nih. Dan yang sekarang kita tempati adalah pemberhentian aplikasi dan langkah-langkah yang akan dipandu oleh Kartika Sri Mulya. Untuk Kartika Sri Mulya, saya persilahkan. Aplikasi teori tergantung tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran. Sesuatu yang ada di dunia nyata, menurut teori ini, terstruktur rapi, teratur, sehingga seseorang belajar harus dihadapkan dengan aturan yang jelas. Tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan. Evaluasi menekankan respon pasif, biasanya menggunakan paper and pencil test. Langkah-langkah pembelajaran behaviorisme menurut Society dan Prasetya Irawan, yaitu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Lalu, memecah materi pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil meliputi pokok bahasan, subpokok bahasan, topik, dan sebagainya. Menyajikan materi pembelajaran,
memberikan stimulus dapat berupa pertanyaan baik lisan maupun tertulis, tes atau kuis, latihan atau tugas-tugas. Kemudian, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa. Kemudian, memberikan penguatan atau reinforcement ataupun hukuman, lalu memberikan stimulus baru, dan yang terakhir yaitu memberikan penguatan lanjutan atau hukuman. Nah, sekarang kita sudah berada pada pemberhentian yang terakhir, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan, yang akan dipandu oleh Anggita Trisnovita. Untuk Anggita Trisnovita, saya persilahkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Kelebihan yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Maksudnya adalah, dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham, sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun, sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Selanjutnya ada kekurangan dari teori ini. Yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Maksudnya adalah, peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang telah diberikan oleh gurunya. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya, sehingga peserta didik di sini akan cenderung pasif dan lebih cepat bosan. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru. Pembelajaran seperti ini bisa dikatakan pembelajaran model kuno, karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya digunakan sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan secara terus-menerus tanpa ada cara belajar yang lain, maka bisa dipastikan mereka akan tertekan, tidak menyukai guru, dan bahkan malas belajar. Nah, pemberhentian kita sudah selesai nih. Sekarang kita sudah kembali ke rumah. Peta jelajah komplit. Untuk sesi penambahan dan diskusi akan dibuka besok hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 via Zoom. Akan ada 2 sesi yang setiap sesinya terdiri dari 2 orang. Ditunggu partisipasinya ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok.